Jadi kalau misalkan ilmunya seseorang itu tidak masuk ke dalam hatinya, hanya masuk kepada akalnya saja, dia tidak merasakan dengan apa yang dia ketahui, dia tidak menyerap dengan hatinya, tidak merasakan di dalam hatinya, lah maka itu nanti ilmunya itu sulit untuk diamalkan. Karena orang itu bisa akan mengamalkan akan ilmunya, yaitu ketika misalkan orang itu merasakan, ya, kalau misalkan ilmunya itu ada di dalam hatinya. Artinya apa yang dia ketahui dia rasakan, dia gambarkan, benar-benar dia tadabburkan, dia angankan, dia rasakan yang sebenarnya. Baru nanti akan tumbuh kepada hal-hal yang lain dan dia itu akan mengamalkan akal ilmunya. Jadi kalau misalkan ilmunya seseorang itu hanya nyampai kepada akalnya saja, hanya ada di dalam pikirannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya, maka ilmunya seseorang itu akan sulit untuk diamalkan. Karena orang itu akan diketahui ilmunya itu diamalkan atau tidak, yaitu kalau misalkan kalau ilmunya itu sudah nyampe kepada hatinya dan sudah dirasakan. Makanya kalau misalkan kamu itu ingin memahami tentang sesuatu kepada orang lain misalkan, lah itu orang dikatakan dengan paham, yaitu kalau misalkan merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menyampaikan. Jadi kalau misalkan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menyampaikan, maka dia tidak bisa dikatakan dengan paham. Ada saja orang itu mendengarkan akan sebuah perkataan, mendengarkan sebuah dakwah, mendengarkan tentang keilmuan dan lain sebagainya misalkan, tapi dia hanya masuk ke dalam akal saja. Dia hanya masukkan ke dalam akal dan hanya berpikir berputar di akalnya saja, tidak masuk ke dalam hatinya, tidak dirasakan bagaimana rasanya. Artinya dia tidak merasakannya apa yang dirasakan oleh yang menyampaikan, tidak mengangankan dan lain sebagainya. Lah maka dia itu akan sulit nanti untuk diamalkan ilmunya, karena yang dikatakan nanti ya untuk bisa diketahui diamalkan atau tidak ya ilmunya seseorang, yaitu apabila misalkan ilmunya sudah sampai kepada hatinya. Jadi kalau misalkan masih belum sampai ke dalam hatinya, masih belum nyampai kepada hatinya dan masih belum dirasakan, maka sulit untuk, dan bisa dikatakan orang itu tidak akan bisa untuk mengamalkan ilmunya. Jadi bisa dipastikan kalau orang masih belum bisa untuk mengamalkan ilmunya, berarti ilmunya masih belum sampai kepada hatinya ya. Berarti ilmunya masih belum sampai kepada hatinya, karena memori ilmu itu ada di hati. Dan mambatul ilmi itu adalah akal, tempat tumbuhnya ilmu, berpikir tentang sesuatu, timbul ilmu, datangnya itu memang dari akal. Katanya Imam Ghazali, al-aqlu hiya mambatul ilmi. Jadi yang dikatakan dengan akal itu tempat tumbuhnya ilmu. Jadi orang itu berpikir walaupun dia itu tidak pernah belajar dari siapapun, misalkan dia tidak pernah belajar misalkan ya, tapi dia berpikir dengan apapun yang ada di sini, bisa dikaitkan dengan apapun yang diciptakan oleh Allah ini bisa dipikir dan diangankan, maka tumbuhlah ilmu, bisa tumbuh ilmu, maka nanti akan tersimpan di dalam hati. Ketika sudah tersimpan di dalam hati, memorinya ini adalah hati ya, memorinya adalah di dalam hati. Kalau sudah tersimpan di dalam hati, maka nanti akan diamalkan ilmunya. Lah itu. Jadi bisa dipastikan kalau orang masih belum nyampai ilmunya kepada hatinya, maka tidak akan diamalkan. Orang yang bisa mengamalkan akan ilmunya, berarti ilmunya itu sudah sampai kepada hatinya, berarti sudah dirasakan ilmunya, sudah ada di dalam hatinya, maka baru bisa dia itu merasakan dan akhirnya dia mempunyai kemauan dan akan mengamalkan akan ilmu itu.